Halo Pisces, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia, oke? Pisces, kali ini kita reading bertemakan tentang dia yang menyesal setelah terpisah dari kamu. Oke, kita akan lihat di sini. Seperti apa penyesalannya dia. Oke, Pisces. Tapi ingat, kartu ini ya, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Pisces, kita akan shuffle kartunya ya. Jadikan ini hanyalah sebuah hiburan buat kamu, oke? Kita akan lihat dia saat ini yang menyesal sudah berpisah dari kamu, atau dia sudah meninggalkan kamu, atau kamu yang meninggalkan dia. Oke, kita akan lihat kondisi dia saat ini seperti apa. Tidak yang kebuka. Oke, kondisi dia seperti apa saat ini, kita akan lihat. Oke, Pisces. Di sini ada King of Wands, Aries, Leo, Sagi. Oke. Ingat, Pisces, ini energi banyak orang, bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan ya. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Ya, kita akan lihat di sini. Ada Aries, Leo, Sagi, ada Capricorn, ada di Hierophant, ada Taurus, ada Cancer, Pisces, Scorpio ya. Nah, itu zodiak yang dilingin dengan kamu. Nah, kita lihat dulu di bottomnya kamu ataupun dia di sini ya. Kita lihat dia ya. Energinya dia. Kita bicara tentang dia saat ini yang merasa ya seperti ada King of Wands ya. Sepertinya saat ini dia lagi berjuang untuk hidupnya dia. Sepertinya saat ini dia lagi mengumpulkan energi ataupun kepercayaan orang buat dia gitu loh. Terlihat di sini mungkin banyak orang yang tidak percaya sama dia, banyak orang yang tidak menyukai dia ya. Karena apa? Mungkin dari perlakuannya dia, ataupun dari tindakan, ataupun dari apa yang dia perbuat terhadap kamu. Mungkin banyak orang yang tidak menyukai dia. Disinilah dia mulai mengumpulkan kepercayaan diri terhadap orang-orang, ataupun orang, meyakinkan orang-orang bahwa dia ini saat ini sudah berubah. Karena ada perubahan besar yang akan dia lakukan di sini untuk perubahan hidupnya dia. Oke, itu gambaran dari dia, di bottomnya dia. Apa yang dia lakukan di sini? Kita akan lihat. Di kartu pertama ada di Tower. Di sini memang terlihat dia mempunyai masalah. Sejak terputus dari kamu, sejak terpisah dari kamu, hidupnya itu penuh dengan masalah. Dan masalah itu tidak pernah terselesaikan olehnya. Selalu datang, selesai masalah satu, datang lagi masalah satu gitu loh. Setelah selesainya lah datang lagi gitu. Jadi seakan-akan tidak pernah selesai masalah yang dihadapinya. Ya. The Tower ini kenapa sudah sampai ke puncak jatuh lagi gitu ya, sudah sampai ke atas dia jatuh lagi. Nah, ini gambaran di mana masalah yang dihadapi itu tidak pernah habis. Itu yang dia rasakan saat ini. Nah, selanjutnya di sini ada Wheel of Fortune. Sepertinya dia ingin merubah hidup dia saat ini. Apakah dia ingin merubah sikap sifatnya dia yang mungkin itu yang menghancurkan diri dia sendiri ya. Itu yang mungkin dia menyadari di sini. Sudah menyadari apa kesalahannya dia, apa perbuatannya dia ya, apa yang dia lakukan. Disitulah dia ingin merubahnya. Bisa jadi dia ingin kembali ke kamu, di mana kamu yang mungkin bisa membuat dia berubah saat ini. Ya, karena di sini ada burung. Perubahan itu datang. Akhirnya kamu dengan dia ya bersatu. Ya bisa dikatakan di sini keinginannya dia yang ingin bersatu sama kamu, yang ingin kembali kepada kamu. Itu gambaran dari diri dia. Ya, terlihat jelas
bahwa dia ingin merubah hidup dia saat ini agar bisa kembali ke kamu, agar bisa kamu memaafkan dia. Secara mungkin banyak sekali ya salah dia ke kamu, atau banyak sekali yang dia perbuat ke kamu, sehingga dia di sini merasa bahwa ya harus memperbaiki diri gitu. Oke, itu gambaran di sini. Jadi itulah dimana dia merasa bahwa ya memang harus merubah diri dia. Karena apa? Karena untuk agar dia ya seperti saat ini dia merasa ada karma yang dia rasakan. Apakah saat ini aku menjalankan karma kehidupan aku gitu ya? Itu yang dirasakan dia. Sehingga dia di sini mencoba untuk merubah semuanya. Apakah itu kepribadiannya dia? Apakah itu sikap dan tingkah lakunya dia gitu ya? Itu yang dirasakan dia. Oke. Nah, di sini selanjutnya di sini ada Nine of Cup. Ini menggambarkan seperti dia benar pengen mengumpulkan kepercayaan dirinya dia. Saat ini dia belum pede ya. Belum merasa bahwa wah kayaknya aku bisa nggak ya merubah semua ini. Karena ada gambaran dia di sini sebenarnya orang yang baik. Dia orang yang baik. Dia orang yang benar-benar bisa merubah kehidupan kamu nantinya. Itu kalau yang aku lihat ya. Oke. Nah, apalagi di sini yang bisa kita lihat? Nine of Cup ini menggambarkan bahwa dia merasa bahwa dia akan merasa puas saat kamu memaafkan dia. Karena perasaannya dia saat ini, hati dia saat ini itu semakin tumbuh saat dia pengen melupakan kamu. Justru dia semakin merasa terkoneksi sama kamu, seperti masih ada soul connection ya sama dia. Gitu ya. Itu yang membuat dia merasa bahwa wah, apakah aku ini mendapatkan karma dari apa yang aku perbuat? Aku sudah meninggalkan kamu. Aku pengen melupakan kamu. Justru aku makin keingat sama kamu. Itu yang gambaran kartu Nine of Cup di sini. Seperti dia akan merasa puas dengan apa yang dia rasakan saat ini. Atau bisa saja dia sudah merasa dirinya sudah berubah dan pantas buat kamu kembali gitu, ya. Itu bisa saja terjadi. Dan di sini ada di Hierophant. Ini sepertinya dia kayak dia mencari pencerahan, mencari penerangan, atau mencari kepercayaan diri dia dari spiritualnya dia, dari sisi spiritualnya dia, di mana dia yakin bahwa Tuhan akan memberikan suatu keajaiban buat dia. Karena apa? Karena selama ini apa yang dia lakukan tidak pernah ada keberuntungan bagi dia, atau dia merasa bahwa keberuntungan itu ada sama kamu. Kamu adalah pembawa hoki bagi dia. Nah itu. Jadi gambaran di sini kenapa ya? Dia beranggapan Tuhan belum memberikan apa-apa buat dia. Dia beranggapan bahwa akan ada suatu keajaiban buat dia saat dia sudah meminta kepada Tuhan. Nah, tapi intinya di sini harus ada usaha yang dia lakukan. Oke. Kalau tidak ada usaha yang dilakukan, entah itu perbaikan diri dia, perubahan diri dia ya. Nah, itu ya mungkin Tuhan akan memberikan kesempatan buat dia. Tapi kalau mungkin dia belum berubah, itu mungkin akan keajaiban namanya. Oke. Itu gambaran di sini. Oke. Dan apalagi di sini ya terlihat tentang dia saat ini ada the devil. Selalu ada energi negatif yang datang ke dalam kehidupan dia. Kenapa saat dia menjalin hubungan dengan seseorang atau dia banyak terkoneksi dengan seseorang, tapi justru orang itu malah mengkhianati dia, seperti dia mengkhianati kamu. Jadi ada karma yang terbalaskan gitu loh. Ada hukum tabur tua yang dia rasakan di sini. Itu yang membuat dia merasa bahwa ya akhirnya ya kembali ke kamu gitu loh. Karena dia tahu ini salah aku, ini karma aku. Jadi seharusnya aku tidak melukai hati kamu, tidak mengecewakan kamu, tidak mengkhianati kamu. Itu yang dirasakan dia. Oke. Ini terlihat. Oke. Nah, Pisces kita akan lihat di sini ada kartu, ada cerita. Apakah ini kata-kata buat dia? Apakah ini kata-kata buat kamu? Kita akan lihat ya. Bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi, dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi ya. Kita selalu lampirkan
beberapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Oke, baik. Buat Pisces kita akan lihat di sini. Apalagi yang akan terbaca di sini? Kita shuffle kartunya. Kita akan turunkan. Ada 5. Oh, kita tutup dulu ya. 3. Oh, udah turun. Nah, kita lihat di sini. Meskipun kita berbeda, tapi aku merasa begitu dekat dan ingin selalu bersama kamu selamanya. Nah, terlihat di sini antara kamu dengan dia itu mungkin alasan berpisah itu karena berbeda ya. Berbeda keyakinan, berbeda usia, apakah itu berbeda pendapat, berbeda keegoisan ya. Banyak sekali di sini. Tapi itu tadi, dia masih merasa ada koneksi dengan kamu. Ya, bisa dikatakan dia masih merasakan soul connection-nya. Dia seperti ingin kembali ke kamu ya. Nah, itu gambarannya. Di sini ada kata-kata lagi. Setiap orang butuh untuk dihargai perjuangannya. Pilihannya adalah ia menjadi senang karena telah dihargai, atau menjadi luka batin karena tidak pernah merasa dihargai. Oke, kamu pilih yang mana? Jadi sebenarnya intinya sih, kesimpulannya, kalau kita pengen dihargai, ya udah hargai orang. Apalagi dalam satu hubungan asmara, percintaan. Ya mungkin kamu memiliki pasangan. Nah, di sana memang harus dibutuhkan saling menghargai. Jika tidak ada saling menghargai, ya hubungan itu akan hancur. Karena itu yang penting. Saling menghargai, saling mengerti satu sama lain, ya. Nah, itu gambaran di sini. Dan apalagi di sini, akan ada waktu ketika orang yang sabar menjadi muak, orang yang peduli menjadi masa bodoh, orang yang setia menjadi angkat kaki. Itu adalah ketika sifat sabar, peduli dan setianya tidak dihargai. Oke, nah ini tadi. Kita itu sudah setia. Kamu itu mungkin sudah jujur, sudah baik sama dia, sudah sabar sama dia. Justru dia tidak pernah menghargai itu. Justru dia tidak pernah melihat perjuangannya kamu. Ya udah, buat apa kamu pertahankan? Oke. Itu gambaran di sini. Dan apalagi yang kata baca di sini? Apakah ini isi hati kamu? Bisa dikatakan seperti itu ya. Oke. Bencana. Oke, maaf. Bagaimana aku bisa melangkah ketika aku masih mencintaimu? Aku sudah mencoba, tetapi tidak ada yang sepertimu. Dan caramu mencintaiku sulit untuk digantikan. Dan kenangan kita sulit untuk aku lupakan. Nah, di sini ya, yang aku bicarakan tadi ada the devil. Mungkin dia banyak ya menjalin hubungan dengan orang-orang, tapi dia tidak pernah merasakan kebahagiaan. Dia tidak pernah merasa dicintai. Justru mungkin orang itu hanya memanfaatkan dia. Dan akhirnya dia sadar bahwa kamulah yang terbaik. Bahwa kamulah mungkin satu-satunya orang yang bisa mengerti dia. Ya, itu gambaran dari dia. Oke. Dan selanjutnya di sini, apalagi yang akan terbaca? Di sini ada, saat kesedihan melanda hatimu, maka berdoalah. Tuhan akan selalu tahu bagaimana caranya menciptakan kebahagiaan untukmu. Ini bisa saja kondisi diri kamu ataupun diri dia yang merasa hati kamu itu tersakiti atau hati dia yang sakit gitu ya. Maka satu-satunya jalan adalah berdoa, meminta kepada Tuhan dan berusaha. Karena Tuhan tahu cara bagaimana untuk memberikan kebahagiaan buat kamu. Ya mungkin salah satunya ya kamu diberikan dulu kesedihan, atau kamu diberikan dulu masalah, agar kamu bisa sadar bahwa itu adalah pembelajaran buat kamu, dan agar kamu bisa mengetahui rasa sakit seperti apa, ya, rasa kecewa seperti apa, agar kamu bisa menghargai hidup ke depannya. Oke, itu gambaran di sini ya. Dan selanjutnya apalagi yang akan terbaca? Di sini ada, aku akan menunggumu sampai hari aku bisa melupakanmu, atau sampai kamu menyadari bahwa kamu tidak bisa melupakan aku. Wah, ini ada energi di mana dia tetap masih menunggu kamu saat kamu belum lupa, saat kamu tidak bisa memaafkan dia. Oke. Karena di sini kayaknya kuat ya energinya dia saat pengen kembali ke kamu gitu loh. Ini energi orang di masa lalu yang kita bicarakan. Memang saat ini kita fokus ke orang di masa lalu, orang yang saat ini yang sudah mengecewakan kamu. Oke. Gitu. Jadi ada rasa di mana dia ingin kembali ke kamu. Oke. Kita akan lihat di sini bagaimana dia.
Selanjutnya kita bercerita tentang dia ya saat ini. Oke. Apalagi yang akan terjadi di sini? Kita akan ambil 3 aja ya kartunya. Oke. Nah, di sini ada bottom, only time, hanya waktu yang akan menentukan. Inilah waktu yang akan menentukan di mana kamu dengan dia akan bersatu, atau kamu butuh waktu untuk menyadari bahwa apakah ini sebuah cinta sejati buat kamu atau tidak ya. Nah, di sini ada critic kissing one other will only create. Ya, di sini ada sebuah transformasi buat kamu. Kamu berharap ya, atau di sini dia ya. Dia seperti ingin bertransformasi tentang diri dia. Ya mungkin dia selama ini pernah dikritik ya, wah kamu itu seperti ini, kamu itu seperti itu, harusnya kamu nggak seperti ini loh, harusnya kamu tidak seperti itu, kamu harus berubah gitu ya. Banyak sekali di situ kritikan-kritikan yang dia terima, sehingga itulah yang membuat dia harus bisa merubah diri dia atau dia bertransformasi saat ini ya gitu. Agar apa? Nah ya, dia agar bisa mendapatkan kamu kembali, karena dia masih merasakan passion, masih merasakan kebahagiaan, masih merasakan wah semuanya ya. Ada sexual union yang dirasakan. Wah, ini ini yang membuat dia sangat kuat ingin datang ke kamu, karena dia masih merasakan semuanya, gairah, keinginannya, nafsunya dia ya, dia kuat di sini. Ya, kalau bisa kita bicara tentang obsesi sih tidak lagi ya, karena dia sudah pernah menjalani hubungan dengan kamu gitu loh. Dan artinya dia hanya ingin mencari kenyamanan sama kamu. Yang dia rasakan ke kamu itu ya semuanya, gairahnya ya, keinginannya itu dirasakan, nafsunya, cintanya, itu ada semuanya di sini. Oke, buat Pisces itu yang dirasakan. Oke, semoga Pisces di sini bisa memahami jika dia memang ada perubahan dalam diri dia, ya berilah kesempatan buat dia, karena mana tahu itu adalah suatu peluang bagi dia ya, ataupun peluang juga bagi kamu untuk merasa bahagia. Nah, untuk melihat readingan yang berjudul peluang dan kesempatan, kamu bisa lihat di channel pertama aku ya. Oke, sampai ketemu lagi buat Pisces, dadah.